Nah, sekarang kami dari kelompok 2 keuangan syariah akan melanjutkan presentasi kami di bab 2, yakni studi kasus yang terkait dengan Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, kami mengambil studi kasus dengan judul Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah Mandiri. Syariah Compliance ini adalah ketentuan-ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank syariah yang ada di Indonesia. Nasabah seringkali mempertanyakan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah. Apakah sudah ditetapkan secara benar? Apa hanya sedikit saja hal syariah yang ditetapkan? Maka dari itu, pelaksanaan syariah compliance pada bank syariah menjadi relevan untuk diteliti. Ada beberapa poin yang akan diteliti pada penelitian ini. Yang pertama adalah pengawasan terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, pelaksanaan audit internal pada Bank Syariah Mandiri. Dan yang keempat, peran dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri sendiri diawasi oleh DPS, yakni Dewan Pengawas Syariah, yang disyaratkan oleh BI transaksi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, dan DPS yang akan menilai kesyariahan produk dan operasional bank syariah. Disinilah pentingnya peran BI dan DPS dalam menjaga syariah compliance yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah. Pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan tugas secara prudent, compliant, clean, dan mencegah atau antisipatif atas terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran sedini mungkin. Untuk poin ketiga, yakni pelaksanaan audit internal pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri telah melakukan audit dalam rangka 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam pengendalian terhadap perencanaan pelaksanaan pemantauan operasional bank melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan dan memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana. Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Syariah Mandiri merupakan satuan kerja yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan, mengembangkan sistem kepatuhan, serta memonitoring penerapan prinsip mengenai nasabah serta pelaksanaan GCG atau Good Corporate Governance bisnis syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Lalu fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya praktik fraud seperti pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri di kantor cabang Sudirman, Bogor. Dengan demikian, pelaksanaan syariah compliance pada Bank Mandiri masih harus terus ditingkatkan. Lanjut, ada yang kedua, yakni Bank Syariah Indonesia.
Jadi next di sini kami mengangkat studi kasus yaitu dari Bank Syariah Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia ini adalah hasil mergeran dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu dari Bank BRI Syariah Indonesia atau BRIS, lalu ada Bank BNI Syariah atau dengan namanya BNIS, dan juga Bank Syariah Mandiri sebagai yang kita bahas di sini, objek objek pembahasan di sini adalah BSM. Dan akhirnya menjadi PT Bank Syariah Indonesia, di mana penggabungan 3 bank besar di Indonesia ini sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi juga ada keinginan-keinginan, lebih tepatnya adalah stakeholder-stakeholder terkait, bahwasanya ingin membuat suatu bank syariah terbesar di dunia, bisa sampai masuk harapannya bisa masuk ke 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Di mana ini juga meninjau pada keadaan di Indonesia juga, di mana Indonesia ini adalah menjadi menjadi negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi realisasi dari keuangan syariah masih kurang. Sehingga perlunya adanya instrumen atau bukan instrumen, adanya wadah untuk pemberlakuan operasional keuangan syariah, yaitu adalah bank syariah ini bisa mengakomodir seluruh operasional keuangan syariah di Indonesia. Harapannya seperti itu. Ini juga dilihat dari meninjau dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, melihat potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini sejatinya masih besar. Indonesia punya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lengkap, mulai dari perundang-undangan, regulator, pelaku usaha, masyarakat, hingga pasar yang mendukung terbentuknya sistem tersebut. Namun masih banyak kekurangan di sektor ini, salah satunya belum optimalnya peran lembaga keuangan syariah yang memiliki skala besar, yang mampu menjadi jangkar, eh, yang mampu menjadi jangkar untuk untuk keuangan syariah. Selain itu, belum masifnya keberadaan keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang melayani masyarakat paling bawah. Untuk itu, pemerintah menggagas terbentuknya satu bank syariah terbesar dalam negeri ini gitu. Next, yang menariknya adalah pergerakan harga saham dari Bank Syariah Indonesia ini yang memang sudah dicanangkan sejak Oktober 2020. Budgetnya ini kan udah dicanangkan dari Oktober 2020, dan terhitung yang kami lihat di internet, terhitung dari sejak tanggal 12 Oktober 2020 dari harga 900 ya, Rp900, dan sampai pada tanggal 8 Januari 2021 yang relatif ada 3 bulan, pergerakannya luar biasa, sangat-sangat gila. Dari awal 900 sampai 2.860, dan diprediksi bakal tetap naik dari beberapa waktu ke depan, sampai-sampai CNBC Indonesia menulis yang menulis artikel itu memberikan judul, yaitu bahwasanya saham BRIS ini kerasukan karena saking gilanya kenaikannya, seperti itu. Dan ini sebenarnya yang baik, apa namanya, ibaratnya menjadi sinyal baik bagi keuangan syariah di Indonesia, karena banyak investor yang memang menaruh harapan tinggi kepada Bank Syariah Indonesia ini menjadi salah satu motor pergerakan keuangan syariah di Indonesia. Nah, lalu berkaitan dengan objek pembahasan kami pada uh, studi kasus yaitu Bank Syariah Mandiri, lebih kepada bagaimana caranya Bank Syariah Mandiri bisa beradaptasi kepada Bank Syariah Indonesia, yaitu hasil mergeran dari 3 bank tersebut. Ibaratnya gimana nih operasionalnya, gimana adaptasi menuju merger tersebut dari Bank Syariah Mandiri, di mana Bank Syariah Mandiri ini dulunya adalah satu entitas sendiri, dan akhirnya nanti bakal bergabung dengan entitas lain, yaitu BRI Syariah dan juga BNI Syariah. Nah, di sini kami mengutip juga dari perkataan dari Direktur Utama Bank Mandiri Syariah, Tony EB Subari, dalam keterangan resminya mengatakan, nasabah tidak perlu khawatir, kami memastikan layanan dan operasional kepada nasabah akan tetap berjalan dengan normal. Ia juga memastikan 3 bank syariah bersama masing-masing next. 3 bank syariah bersama masing-masing induknya berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pekerja pada masing-masing bank.
Dan di sini kami melihat bahwasanya hal ini juga selaras dengan apa yang ditawarkan atau kita meninjau dari produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri gitu. Eh, Sebenarnya ini memang memang kami merasa perlu adanya adaptasi dan juga konsolidasi dan integrasi lebih tepatnya dari Bank Syariah Mandiri ini yang semula ada entitas sendiri menjadi nanti bakal menjadi entitas bersama seperti itu. Yang mungkin yang harus diperhatikan adalah misalnya pos-pos karena bank adalah entitas yang berhak untuk mengambil atau menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu pengalokasian dana masyarakat inilah yang memang harus di-maintain secara baik untuk kedepannya agar tidak terbengkalai. Karena ya secara secara sederhana nanti dana-dananya itu bakal tercampur dengan dana-dana nasabah dari bank lain. Itulah yang harus menjadi salah satu perhatian khusus oleh oleh direksi Bank Mandiri Syariah. Lalu juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang advantage dari bank syariah ini sebenarnya karena syariah, karena tanpa bunga sebenarnya secara secara praktis lebih diuntungkan karena dana dana yang eh, dana yang disimpan atau terhimpun oleh bank itu lebih bersifat stagnan pergerakannya, tidak berbunga, tidak naik harga, tidak naik nominalnya. Oleh karena itu relatif lebih mudah dalam segi pencatatan, lalu resiko, lalu juga pengalokasian, lalu atau adaptasi dan perubahan dan sebagainya lebih mudah. Lalu juga yang sebenarnya yang poin terakhir yang memang bisa di-highlight di sini adalah karena Bank Syariah Mandiri ini akan bergabung dengan dua bank syariah lain, sebenarnya ini menjadi salah satu advantage bagaimana bank ini bisa saling bahu membahu dalam membentuk Bank Syariah Indonesia ini. Lebih khususnya adalah di bidang produknya. Misalnya, ini kami ambil contoh misalnya di Bank BRI Syariah itu belum ada produk tabungan pensiun. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri ada tabungan pensiun. Oleh karena itu, menurut kami enrichment seperti ini itu sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk membentuk Bank Syariah Indonesia sebagai bank bank terbesar dalam menaungi syariah di Indonesia. Karena produk-produknya masif, beragam, banyak, dan komprehensif, dan ataupun kita bisa ngomongin masalah jasa layanan operasionalnya, misalnya dengan sesederhana websitenya bagus atau dan sebagainya, itu bisa menjadi saling apa ya, antar bank yang dulunya itu bergerak masing-masing bisa saling bahu membahu dalam membentuk Bank Syariah Indonesia yang jauh lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu dari saya, kita lanjut ke Hanum. Silakan. Lalu studi kasus selanjutnya yaitu tentang analisa pembiayaan gadai emas di PT Bank Mandiri Syariah, tepatnya di KCP Setiabudi. Nah, ini pendahuluan dulu ya teman-teman. Jadi Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai pembiayaan dalam rangka mempercepat aset, meningkatkan pendapatan dan menambah variasi produk. Nah, Bank KCP Setiabudi ini membuka salah satu produk yaitu gadai emas sesuai tadi produk yang dijelaskan oleh Mas Ical yaitu produk emas. Nah, gadai emas Bank Syariah Mandiri ini adalah produk Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fasilitas pembiayaan ini melalui prinsip core dengan agunan berupa emas. Bank ini mengenakan biaya sewa atas prinsip ijaroh. Nah, penelitian yang dilaksanakan bersumberkan oleh data primer dan data sekunder. Next. Nah, lalu langsung aja ke teknik analisa data ya teman-teman. Jadi penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan data dalam bentuk skala yang lebih rendah yaitu skala nominal. Lalu dengan metode deskriptif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat dilakukan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Nah, nanti akan ditemui nih sebenarnya Bank Syariah Mandiri di kantor cabang Setiabudi ini sudah sesuai belum sih, sesuai dengan fatwa atau sesuai dengan syariat atau sesuai dengan produk atau syarat yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat gitu. Nah, nanti di hasil akhirnya ada. Nah, jadi ini langsung ke hasil dan pembahasan. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Setiabudi mulai menawarkan pembiayaan gadai emas ke masyarakat pada tahun 2015. Di sini pembiayaan gadai emas jumlah nasabahnya terbagi menjadi dua, nasabah konsumtif dan nasabah produktif. Nah, untuk mengetahui perkembangannya, pembiayaannya itu
Langsung di next aja, Mas. Next. Next, Sal. Oke. Jadi ini ada gambar data PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Setiabudi. Nah, ini ada tahun 2014 sampai 2016. Nah, ini ada total jumlah nasabah Rohan sama jumlah nasabah konsumtif dan produktif. Nah, pada tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat peningkatan entah itu di konsumtif dan produktif. Nah, tapi pada tahun 2016 terjadi penurunan. Nah, dapat dilihat sendiri terjadi peningkatan dan penurunan pada jumlah nasabah. Nah, Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Setiabudi mulai menawarkan pembiayaan gadai emas jumlah nasabahnya sebesar 59 nasabah dan tahun 2015 itu meningkat menjadi 624. Artinya peningkatan sebesar 565 nasabah dari tahun 2014 ke tahun 2015. Nah, dari penelitian di atas, kita tahu bahwa di sini gadai emas itu bukan peran utama dalam membangun usaha mikro, karena gadai sendiri kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif, seperti pendidikan dan kesehatan atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak. Nah, nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas itu untuk keperluan usaha mikro banyak terjadi ketika menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi pada bulan-bulan tertentu atau bulan itu tuh banyak banget yang kayak apa ya, banyak yang gadein tuh emasnya buat usaha mikro mereka gitu. Nah, dikarenakan untuk usaha dan penambahan modal. Nah, karena setelah diteliti nasabah yang menggadaikan emasnya untuk keperluan usaha ternyata hanya 10% dari jumlah nasabah dikarenakan pembiayaan gadai emas ini merupakan pembiayaan dalam jangka pendek, yakni hanya 4 bulan. Oleh karena itu, peran gadai emas tidak begitu dominan dalam membangun usaha mikro. Nah, karena gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Setiabudi ini sesuai dengan kaidah syariah lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah. Nah, untuk mempermudah mekanisme perjanjian antara gadai rahin, yaitu pemberi gadai dan murtahin, maka dapat menggunakan dua akad, yaitu ijaroh dan khor. Next. Nah, ini dari data yang penelitian yang dibutuhkan, peneliti menganalisa dengan mengumpulkan data-data tadi, data sekunder sama primer, sudah sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Nah, kesesuaian akan dapat dinilai jika tidak ada pertentangan dan kesalahan dalam menerapkan fatwa tersebut ke dalam praktiknya. Nah, peneliti ini menghasilkan yang pertama, rahan emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahan yang dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, intinya yang nomor satu ini Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi itu sudah sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI gitu. Lalu yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Ongkos yang dimaksud dalam fatwa ini turut mencakup kepada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah pada saat pencairan. Dan ini dibolehkan dalam fatwa, jadi sudah sesuai. Lalu yang ketiga, ongkos bagaimana yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Nah, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi ini menetapkan biaya nyata seperti biaya administrasi dan juga biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini untuk menjamin keselamatan emas apabila kayak banknya mengalami kemalingan atau kebakaran gitu. Nah, ini juga sudah sesuai dengan ketetapan dalam fatwa juga. Lalu selanjutnya ada biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Nah, Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi ini melakukan akad ijaroh dengan nasabahnya untuk akad penyimpanan emas yang digadaikan, sehingga pihak bank mengambil fee ijaroh ini sebagai biaya sewa emas yang digadaikan kepada pihak bank. Next. Nah, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi dalam melakukan aplikasi pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tetapi di sini dari hasilnya itu ada fakta bahwa ini karena mekanisme sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa seandainya rahin yang tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank, maka emas yang digadaikan tersebut akan dilelang untuk menutupi hutang yang tidak mampu nasabah bayar. Nah, namun karena mekanisme pelelangan ini rumit dilaksanakan, nah dari pihak Bank Syariah Mandiri kantor cabangnya Setiabudi itu kayak di skip gitu, jadi kayak ya
ya udahlah kita nggak usah pakai ini gitu, kita pakai cara yang lain. Nah, seperti tempat pelelangan, biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses lelang tersebut, maka pihak Bank Syariah Mandiri Setiabudi hanya melakukan penjualan pada toko-toko emas agar lebih mudah, sehingga penetapan fatwa ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebentar. Lalu kesimpulannya, pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Setiabudi ini menggunakan akad ijaroh dan akad-akad dalam rangka rohan tadi telah dijelaskan. Lalu tentang rohan emas dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional juga sudah sesuai. Intinya Bank Syariah Mandiri kantor KCP Setiabudi masih terdapat kekurangan-kekurangan tertentu seperti mekanisme pelelangan yang tidak diterapkan tersebut. Nah, sarannya dari saya untuk KCP Setiabudi ini supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta memperbaiki hal-hal yang menurut mereka itu apa sih yang menurut mereka tuh nggak bisa dilaksanain buat pelelangan itu. Kenapa harus hanya ke toko-toko emas saja? Kenapa nggak langsung didelangin sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan? Jadi ini perlu memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai dengan pelaksanaan pelelangan atau penjualan marhun. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Putih dan teman-teman telah memperhatikan video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.